Baik, Ibu Tuti, kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum Bu Tuti, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Yuli. Alhamdulillah baik. Bu Yuli apa kabar? Apakah masih, ya Alhamdulillah, eh, mudah-mudahan sehat terus ya. Amin. Gimana aktivitas di saya Ibu? Saya masih lockdown Ibu Yuli dari bulan Maret. Udah Oke, hampir 9 bulan ya dari akhir Maret. Jadi sudah hampir oke, 9 berarti bulan. anak-anak tidak ada yang boarding ya? Boarding semua. Justru justru dengan Oke, lockdown ini mereka di sini. oh begitu, jadi lockdownnya malah anak-anak boarding dan mereka aktivitas di sekolah. Iya, betul. Karena kita kan Oke, memang panti asuhan untuk yang di asrama ya. oh apakah ada yang terpapar COVID? Insya Allah enggak ada, Oh alhamdulillah. iya, insya Allah. Ya. Mudah-mudahan anak-anak terjaga dengan baik ya. Amin, amin, amin. Ya, Iya, baik Bu Tuti. Kita kan ingin ya, berbagi inspirasi dengan sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi ya. Bagaimana kita akan menyiapkan di mana kebijakan tentang kembali masuk ke sekolah itu mulai diberlakukan nanti mulai bulan Januari. Walaupun pada saat itu tentu tetap memperhatikan kondisi-kondisi tertentu di daerah masing-masing, gitu ya. ya, Nah, betul. kira-kira kalau di tempat Bututi ini, karena kawasan Bututi walaupun masuknya Tangerang, tapi kan Tangerang pinggiran Jakarta ya, Ya, Tangerang kondisi zona Selatan masih ya, merah gitu ya, masih merah gitu ya. banget. Ya, merah. Di sini merah. Itu makanya. Bagaimana menyikapi kondisi itu dan kira-kira apa yang akan disiapkan? Tentu menarik sekali karena Ya, kondisi yang bisa dikatakan parah ya, gitu ya. ya. Ya, Oke, saya silakan Bu Tuti. ya, terima Nanti kasih banyak waktu Bu Yuli. ya untuk waktu Bu Tuti untuk paparan sekitar 20 sampai 25 menit ya. Ya, Oke, makasih. ya. Silakan. Terima kasih Bu Yuli. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Sahabat luar biasa, dimanapun berada, selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua dari seluruh Indonesia ya. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Alin Puspasari, Ibu Ati, Ibu Yuli untuk kesempatannya. Hari ini saya bisa berbagi, bisa eh, berdiskusi di acara ini. Saya ingin menyampaikan sedikit paparan mengenai apa yang kita lakukan selama selama dari bulan Maret ya sampai dengan Desember. Karena seperti tadi sudah disampaikan Ibu Yuli bahwa wilayah Tangerang Selatan ini adalah zona merah. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut apa saja yang kita lakukan nanti akan saya paparkan. Boleh minta bantuan untuk sharing screen sharing presentasi saya, Ibu Ati. Iya, ini judul yang akan dipaparkan saat ini adalah KBM Tatap Muka di Era Kenormalan Baru. Boleh slide berikutnya dulu, terus slide selanjutnya. Slide selanjutnya, Ibu Ati. Slide selanjutnya, mohon maaf. Ya, saya ingin menjelaskan dulu tentang Yayasan Sayap Ibu sendiri, Yayasan Sayap Ibu Cabang Provinsi Banten. Jadi Yayasan Sayap Ibu Cabang Provinsi Banten adalah organisasi yang bergerak untuk menangani anak-anak dengan disabilitas majemuk, ya, disabilitas ganda. Kami memiliki program panti dan non panti. Untuk anak-anak panti kami memiliki 36 anak saat ini, 35 anak, maaf. Kemudian untuk di luar panti kami memiliki lebih dari 450 anak yang tinggal bersama orang tuanya dari keluarga prasejahtera. Di sini saya ingin menekankan ulang bahwa sharing dari presentasi saya ini berbicara tentang kondisi khusus di mana
Yang akan saya sampaikan ini adalah kondisi di mana anak-anak berada di dalam panti, di dalam asrama. Dan sejak akhir Maret kita sudah memutuskan untuk lockdown total, jadi tidak ada karyawan keluar masuk. Total karyawan yang mengikuti lockdown ini ada 53 orang. Kemudian di dalam panti sendiri anak asuh kami ada 35 orang tadi. Slide selanjutnya. Iya, ini lokasi kami, Yayasan Sayap Ibu Cabang Provinsi Banten. Nah, selanjutnya. Iya, ini adalah quote yang sangat saya suka ketika lockdown ya, di mana banyak orang merasa bahwa lockdown ini seolah-olah sesuatu yang sangat menyiksa mungkin ya, atau membuat terpuruk. Tapi bagi saya quote ini pas banget. Kadang ketika kamu berada di tempat gelap, kamu pikir kamu telah terkubur, tetapi sebenarnya kamu telah ditanam. Selanjutnya. Iya. Kami sangat mendukung program dari Kemendikbud untuk Merdeka Belajar ya, bahwa kami juga sangat mengusung tinggi slogan dari Ki Hajar Dewantara, di mana seorang guru dalam hal ini, dalam kasus kami di Yayasan Sayap Ibu, guru itu adalah guru asli ya, guru di mana guru yang biasa mengajar di kelas. Ada guru di mana mereka ini statusnya sebetulnya bukan guru, tetapi hanya pengasuh atau pendamping atau caregiver atau apapun namanya. Kemudian ada juga guru yang di mana karena kami juga memiliki orang-orang anak binaan di luar panti. Jadi guru di sini adalah orang tua dari seorang anak disabilitas ya. Jadi ketika lockdown justru yang kami rasakan mungkin sangat berbeda dengan yang di luar sana rasakan. Jadi ketika lockdown ini kami justru sangat termotivasi untuk menjadi lebih kreatif, untuk menjadi lebih inovatif, untuk lebih bekerja dengan hati ya. Karena mohon maaf saya sedikit emosional ya, karena lockdown ini ternyata mendekatkan hati kita dengan anak. Slide selanjutnya. Boleh slide selanjutnya. Ya. Jadi ketika lockdown justru kolaborasi yang terjadi adalah kolaborasi yang sangat erat antara guru, orang tua dan pendukung ya, dan pendukung. Jadi pendukung di sini kita memiliki tim handyman, tim sarana prasarana, kemudian ada pendukung-pendukung lain karena kami juga membentuk tim khusus ya. Tim khusus ini khusus yang bertanggung jawab di area lockdown dan yang bertanggung jawab di area luar, yang karena ada beberapa karyawan yang WFH, ada yang WFO, ada juga para orang tua non panti yang secara intens kita berikan pelatihan melalui online. Kemudian ada juga tim kami yang bergerak home visit dan sebagainya. Jadi kolaborasi kami justru di saat pandemik ini semakin kuat, semakin saling mendukung, saling mensupport, dan ini real kami rasakan gitu. Slide selanjutnya. Ya, ini adalah gambar kita yang sedang berada dalam area lockdown. Ini Halid, seorang anak dengan MDVI, dengan Ibu Sulis, guru dari kelas Halid, sedang memberikan cairan bawang putih ke sayuran yang berada di hidroponik ya, di sayuran hidroponik. Oke, slide selanjutnya. Iya, ini adalah kebiasaan baru kami, di mana kami membiasakan baik staf, guru, semua anggota lockdown untuk sering-sering melakukan cuci tangan. Selain cuci tangan, kita juga menyediakan hand sanitizer di beberapa titik
Area cuci tangan kita siapkan di area-area di mana anak-anak sering beraktivitas, di lobi, di area parkir, di playground, di area playground dan di area-area lainnya yang di mana anak-anak sering berada di situ. Selanjutnya. Iya, ini new normal, rutinitas baru, jadi kami sangat bersyukur sekali bahwa anak-anak telah terbiasa untuk antri cuci tangan sebelum masuk kelas, sebelum makan, sebelum melakukan aktivitas, dan ini adalah hal baru. Tentu bukan hal yang mudah karena kami berhadapan dengan anak-anak yang disabilitas ya, apalagi disabilitasnya juga beragam, tapi kami melakukan upaya semaksimal mungkin bagaimana rutinitas ini bisa berjalan. Slide selanjutnya. Iya, ini karena tadi saya sudah sampaikan bahwa kita lockdown total, jadi ada yang harus dilakukan oleh karyawan ketika terpaksa harus keluar dari area lockdown. Mereka harus mandi ketika masuk area lockdown. Jadi misalnya ada anak yang harus terpaksa ke rumah sakit, ya, terpaksa ke rumah sakit karena kondisinya misalnya harus ada konsultasi khusus atau kondisinya tertentu. Tapi alhamdulillah tidak ada yang terpapar COVID. Mereka jadi ketika masuk kembali ke area lockdown mereka harus mandi sebelum kemudian mereka masuk ke ruang isolasi dulu sebelum kemudian bisa berbaur dengan yang lain. Ya, selanjutnya. Iya, ini juga kami sudah membiasakan untuk memakai masker. Siapa saja yang memakai masker, memang karena kita tadi sudah sampaikan bahwa kita lockdown total, akhirnya artinya karyawan yang di sini steril ya, tidak ada keluar masuk area lockdown. Jadi kalaupun mereka habis cuti, selama 14 hari mereka harus memakai masker. Kami juga melakukan upaya untuk memakaikan masker kepada anak-anak. Anak-anak kami perintahkan kami ajarkan untuk memakai masker. Meskipun ada beberapa kondisi yang anak-anak memang sangat sulit untuk dibiasakan hal ini. Misalnya anak-anak dengan autism ya. Jadi yang harus dilakukan adalah gurunya saja memakai masker sehingga anak tahu, atau anak dengan MDVI mereka belum terbiasa dengan masker, jadi guru ketika beraktivitas di kelas akan menunjukkan kepada murid, mereka akan dibawa tangannya untuk menyentuh, ini loh masker, saya sebagai guru memakai masker, kamu juga harus memakai masker. Setelah itu anak itu menolak atau apa, itu urusan belakangan. Tapi yang penting guru harus memakai masker sehingga anak tahu bahwa ini kondisinya memang harus seperti ini. Gitu. Lanjut. Ya, ini contoh bahwa anak ketika sedang melakukan kegiatan dia memakai masker, kita biasakan untuk memakai masker. Ya, lanjut. Dalam gambar yang sebelah kiri Pak Arif dengan Devan seorang anak dengan autism, Pak gurunya memakai masker, tapi anaknya karena terus menolak dilepas, jadi tetap Pak gurunya harus memakai masker. Yang kedua ada juga kondisi yang anak-anak lebih nyaman pakai face shield, jadi mereka memakai face shield. Untuk anak-anak yang bisa diajak komunikasi, mereka sudah sangat tertib dengan memakai masker, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Ya, lanjut. Iya, ini juga kondisi yang sangat khusus ya. Dari awal ketika kita melakukan lockdown itu, kita hanya melakukan rapid test dengan tes darah. Tapi saat ini karena kondisi semakin mengkhawatirkan di luar sana, kita melakukan swab test dengan air liur. Air liur ya. Jadi ini ketika ada misalnya anggota lockdown yang harus keluar dari panti, misalnya entah cuti, ada keperluan keluarga dan sebagainya, ketika mereka kembali mereka harus melakukan swab test. Jadi kita memiliki satu perawat khusus di mana dia bertanggung jawab untuk melakukan swab test. Jadi kalau setelah swab test diketahui hasilnya non reaktif, baru karyawan ini masuk ke area lockdown kembali. Kalau alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kasus reaktif ya. Tapi kalaupun ada kasus reaktif, kita sudah menyiapkan prosedur atau protokol khusus untuk kondisi ini. Pelaku
swab test juga perawat medisnya juga harus betul-betul disiplin dengan pakaian APD, dengan masker yang sesuai protokol kesehatan ya KN95 dan sebagainya, sehingga kami sangat menjaga kondisi ini. Selanjutnya, ya ini dokumentasi ketika para karyawan keluar dari lockdown dan ketika mereka kembali mereka melakukan swab test. Lanjut. Iya, cek temperatur ini rutin kami lakukan pagi dan sore untuk anak-anak. Untuk karyawan dilakukan di pagi hari saja, jam 7 pagi semua karyawan harus kita cek temperaturnya. Jadi ketika ada karyawan misalnya temperaturnya di atas 37,5, mereka harus masuk ruang isolasi dan tidak berinteraksi untuk sementara waktu dengan anak-anak. Karena kondisi anak-anak kami yang memang tadi disabilitas majemuk, untuk aturan social distancing ini sangat sulit bisa dilakukan karena anak-anak kita ada yang perlu bantuan penuh, ada yang hanya setengah bantuan sedikit bantuan gitu ya, tapi tetap ada interaksi. Lanjut. Ya, ini dokumentasi ketika dilakukan cek temperatur. Lanjut. Nah, kita juga mengkonsumsi vitamin secara rutin. Apapun minuman herbal kita sediakan kayak jahe ya empon-empon, terus vitamin kita terus berikan. Untuk vitamin tertentu kita betul-betul mengikuti apa yang disarankan oleh dokter. Kalau misalnya ada imbus hanya 8 hari diminum, dikonsumsi selama 1 bulan, untuk selanjutnya stop dulu, itu medis kita sangat disiplin ya, dengan berkonsultasi dengan dokter yang 24 jam kita bisa konsultasi dengan beliau. Ya, lanjut. Ini beberapa anak juga kami berikan makanan tambahan karena kondisi mereka yang memang di tempat kami ini banyak anak yang kondisinya sangat rentan, sehingga kami harus menjaga sedemikian rupa supaya anak-anak ini tidak terpapar COVID. Lanjut. Ya, pakaian pengganti ini kita lakukan di awal-awal ketika masih belum lockdown secara total ya. Jadi pengasuh, guru yang masuk ke area kita, mereka harus mengganti bajunya karena kita tidak tahu mereka habis dari mana. Meskipun mereka mandi dulu ke area lockdown, tapi tetap kita wajibkan mereka untuk memakai pakaian pengganti. Kita juga melakukan penyemprotan disinfektan, membuat hand sanitizer sendiri. Kalau penyemprotan desinfektan dilakukan di di dalam ruangan, di luar ruangan juga, di area-area yang misalnya ada railing untuk anak-anak dengan hambatan penglihatan yang terbuat dari stainless, sehingga itu tempat yang sangat memungkinkan virus di situ ada, jadi kita semprot secara rutin. Lanjut. Ya, ini pengasuh dan guru dengan baju pengganti ketika mereka datang ke area lockdown. Lanjut. Iya, nah ini evaluasi kondisi kesehatan anak dari April sampai November kemarin ya. Jadi dengan sedemikian ketat protokol yang kita lakukan, ternyata tidak menjamin anak-anak tidak terserang penyakit ya, meskipun itu bukan COVID, tapi tetap saja dengan seketat itu pun kita masih menghadapi anak-anak batuk pilek, ada anak-anak yang diare, ada anak yang demam ya. Jadi ternyata memang kondisi mereka yang sangat rentan itu yang luar biasa, harus memang protokol kesehatan yang kita jalankan juga harus sangat ekstra gitu ya. Jadi terbukti dengan sedemikian disiplin pun kita melakukan protokol kesehatan, anak-anak ini tetap mengalami sakit ya di periode April sampai November 2020. Lanjut. Iya, ini kalau yang ingin saya sampaikan ini adalah saya sempat mengikuti diskusi dengan dokter, dengan beberapa guru dan kepala sekolah dari berbagai
sekolah ya dari seluruh Indonesia. Waktu itu Ibu Weningsi mengadakan acara seperti diskusi. Jadi ini yang memang kita hasil diskusi itu seperti ini. Jadi kita harus mendownload daftar dari checklist dari pemerintah, entah itu dan kita harus betul-betul menceklis kebutuhan kesiapan sarana prasarana untuk alat-alat sederhana, misalnya wastafel mungkin kalau di daerah bisa dari tembikar dan alat-alat sederhana lainnya. Kemudian juga kita harus memikirkan pembagian rombongan belajar kelas ya. Kalau kasus kita selama lockdown ini di asrama kita betul-betul bertahap. Jadi ketika mulai mengadakan KBM tatap muka itu kita betul-betul melihat SDM yang ada, lalu karena beberapa area juga dipakai untuk para karyawan yang mengikuti lockdown, sehingga kita memperlakukan tempat darurat, kelas darurat, kurikulum darurat, dan itu memang yang sangat mungkin bisa dilakukan. Jadi kita nggak langsung harus kondisinya ideal gitu ya, kita bertahap dari mulai pembagian murid, berapa dulu yang bisa masuk kelas, kemudian gurunya kita betul-betul bagi, tidak semua guru terlibat di dalam kelas, ada guru dengan satu pendampingnya dari asrama. Jadi bukan real guru, tapi itu yang tadi di awal saya sampaikan, ini kondisi khusus yang justru buat kami ini mendatangkan banyak sekali manfaat, karena yang tadinya tidak tahu kebiasaan anak di kelas menjadi tahu. Kemudian ini ada misi khusus di mana integrasi antara program sekolah dengan program asrama ini betul-betul tercapai di saat pandemik ini ya, di saat lockdown ini, karena pendamping yang kemudian terlibat secara intens di kelas, mengetahui apa saja sih yang dilakukan yang menjadi target guru di kelas, yang kemudian mereka juga akan menjadi target mereka di asrama. Ya. Kemudian kita juga melakukan pelatihan untuk guru-guru dan staf sekolah ya, mengenai dasar-dasar penanganan kesehatan, itu juga harus kita perhatikan. Jadi harus terus diperhatikan. Ini harus menjadi fokus utama, bagaimana guru-guru dan para orang tua juga harus terus diberikan kesadaran atau pengetahuan tentang bahaya COVID ini, karena nanti di slide selanjutnya, boleh di slide selanjutnya ya. Kita juga harus menceklis kesiapan di lingkungan, berkoordinasi dengan baik dengan puskesmas terdekat. Saya Ibu juga sudah melakukan pendekatan begitu intens dengan puskesmas sekitar. Kemudian kita harus ketat juga dengan disiplin dengan protokol kesehatan. Lalu selanjutnya. Nah, ini adalah PR besarnya. Jadi perbedaan pemahaman tentang bahaya COVID ini yang sangat harus diperhatikan. Jadi level pendidikan ternyata mempengaruhi cara mereka memandang COVID ini. Ada yang memandang sepele, ada yang tidak terlalu meyakini bahwa ini tuh terjadi, bahwa orang-orang tuh di luar sana terserang COVID. Ini yang PR besar yang harus diselesaikan ya. Ya, tentang kesiapan, bagaimana sarana prasarana ini tentunya memerlukan budget khusus untuk apakah menyiapkan wastafel tadi, menyiapkan tempat mandi sementara misalnya. Kemudian pastinya akan ada adaptasi yang sangat luar biasa, terutama untuk anak-anak yang disabilitas majemuk ya. Bagaimana mereka harus beradaptasi kembali ketika sebelumnya mereka sudah terbiasa di rumah misalnya, harus beradaptasi ketika mereka kembali ke sekolah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bu Yuli, Bu Ati. Itu saja. Sekali lagi mohon maaf karena ini kasus kami berbeda sekali mungkin dengan kondisi SLB lain ya Bu Yuli ya, karena kami memang yang saya ceritakan tadi adalah kondisi di panti, di asrama. Mohon maaf tadi di awal saya sedikit emosional karena dampak lockdown ini memang luar biasa ya.
kita merasa betul-betul ditanam untuk lebih didewasakan, untuk lebih bermain batin dengan anak-anak ya, dengan hati, dan banyak hal yang tidak bisa diucapkan. Halo? Ya, udah Iya. sekarang jelas Ibu Tuti, silahkan. Ya, baik, maaf. Tadi soalnya Ibu Ketum minta link ini, jadi saya share. Mohon maaf, ternyata masalahnya ada di saya. Mohon maaf sekali ya. Terima kasih Bu Yuli. Kalau untuk saya dari PLB ya, jadi sampai saat ini kita pun sedang masih menunggu keputusan terbaik apakah lockdown ini akan dibuka atau lanjut dulu lockdown sampai melihat kondisi di luar sana cukup kondusif gitu ya Bu ya. Nah, tapi kalau saya bisa memberikan saran kepada SLB di luar sana, yang jelas memang semua orang tua terutama ya kalau yang di SLB itu harus memiliki pemahaman yang sama dulu tentang bahaya COVID ini. Jadi mungkin sering diadakan sharing kondisi COVID itu seberapa berbahaya karena waktu diskusi terakhir dengan salah satu orang tua yang dia tuh dokter juga gitu ya dari ini, dia memahami betul bahwa kondisi di luar sana tuh masih sangat berbahaya sehingga ini yang harus ditekankan kepada para orang tua melalui misalnya mungkin pelatihan-pelatihan atau pertemuan-pertemuan yang khusus supaya mereka memahami bahwa kondisi ini serius berbahaya untuk semuanya, semua anak gitu ya. Jadi ketika ada apa namanya dengan tadi yang sudah saya paparkan di awal dengan regulasi yang ketat, mungkin itu akan mengurangi sedikit bahaya terpaparnya anak-anak dengan disabilitas, tapi itu pun harus dengan pertimbangan khusus lagi yang lain ya Bu ya. Karena terus terang saya sendiri karena berhadapan langsung dengan anak-anak yang memang kondisinya sangat rentan, dan saya mendengar bahkan salah satu dari pengurus kita saja juga ada yang terpapar COVID cuma karena dia bertemu klien, terus dia yang dia ingat terakhir ketika dia berinteraksi itu dia hanya bolak-balik membetulkan maskernya, dan dia meyakini bahwa itu adalah sumber dari dia terpapar COVID tadi gitu ya. Sesederhana itu terpaparnya gitu ya. Jadi saya semakin melihat kondisi ini tuh luar biasa serius gitu. Apalagi untuk anak-anak dengan disabilitas yang perlu bantuan, ada hand under hand, ada bantuan maksimal, ada bantuan sedikit bantuan, tapi tetap kondisi-kondisi protokol untuk menjalankan protokol kesehatan itu saya masih betul-betul blank untuk hal ini ya Bu Yuli ya. Mohon maaf, mengapa tadi saya persilakan Bu Anastasia dulu. Karena kalau dilihat dari urutan kategori anak yang sangat rentan terpapar COVID, misalnya dari runtutannya seperti yang Mas Menteri bilang, lihat dulu anak SMA dulu, misalnya SMP, lalu anak PAUD. Nah, tingkatan anak disabilitas itu anak terakhir. Jadi saya berpikir bahwa untuk kondisi seperti ini, PLB itu harus melihat untuk nanti SLB ya, lihat dulu kondisi di luar. Misalnya nanti serentak Januari dibuka, misalnya anak SLB itu jangan dulu, lebih baik gitu. Tunggu dulu sampai kondisi di luar, oke, sudah memungkinkan baru bisa keluar. Ataupun kalau terpaksa sekali harus dibuka sekolahnya, yaitu tadi yang regulasi tadi harus strict banget karena yaitu anak-anak disabilitas itu luar biasa. Mereka punya tingkat imunitasnya berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Seperti itu. Nah, mungkin ini akan berbeda dengan Bu Tuti, karena di Bu Tuti kan aktivitas pembelajarannya itu dilakukan anak, guru, dan pendamping gitu ya. Karena kan
pendamping di sini bisa orang yang mengasuh di panti asuhannya atau mungkin keluarga ya yang memang mereka hadir gitu ya. Nah itu kira-kira gimana mengatur ritme belajarnya Bu? Ya, kalau di sayap ibu sendiri seperti ini Bu, jadi kita rutin ada pagi-pagi itu berjemur nih, semua anak-anak kita adakan sesi berjemur 10-15 menit, habis itu mereka terus dibiasakan meminum herbal ya, itu tapi harus dengan konsultasi juga dengan dokter ya, bagaimana apakah ini aman dengan anak atau tidak, dan itu juga ada porsinya, tidak misalnya jahe berapa ukurannya, itu harus konsultasi dengan dokter. Kemudian kalau untuk rombongan belajar dari awal itu kita bertahap, jadi kita yang mana yang prioritas dulu nih yang didahulukan. Misalnya di kita waktu pertama kali itu karena kita terbatas, guru yang mengikuti lockdown itu tidak banyak, jadi kita memprioritaskan anak dengan misalnya masalah perilaku ya, dengan behavior challenging, itu yang kita dahulukan. Karena kalau mereka kondisinya itu terlalu lama tidak ada aktivitas, itu membuat perilaku negatif mulai muncul. Sehingga itu yang menjadi prioritas kita. Itu yang pertama, anak dengan behavior challenging. Kemudian habis itu kita secara bertahap ambil lagi anak-anak dengan kebutuhan dengan hambatan fisik. Jadi mereka itu kan kebutuhan untuk terus bergerak, untuk otot-ototnya digerakkan, itu juga kebutuhannya luar biasa tinggi. Sehingga itu yang kemudian tahap kedua, anak-anak itu yang kemudian masuk ke kelas, gitu ya. Sama halnya dengan anak-anak juga dengan hambatan penglihatan, mereka juga akan frustasi kalau terlalu lama tidak memiliki kegiatan gitu. Jadi mana yang paling mild itu yang kita belakangkan dulu kemarin ini. Mana yang paling berat kondisinya, justru itu yang kita depankan ya. Untuk kalau untuk untuk anak-anak yang di luar sana, yang setahu saya itu anak-anak di sekolah khusus, kayak saya pernah mendengar dari SLB Banyuwangi, itu mereka rombelnya diatur sedemikian rupa. Jadi ada anak-anak yang masuk cuma seminggu sekali misalnya, seminggu 2 kali misalnya, seperti itu. Dan itu juga dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Yang tadi Bu Anastasia sudah sampaikan, dengan memakai jaket, jaketnya kemudian dilepas, berganti dan sebagainya, itu harus sedemikian rupa diajarkan. Sama di sini juga pakai face shield dengan karakter Bu Anastasia. Untuk anak-anak tertentu dia akan lebih nyaman memakai itu gitu. Jadi mereka senang, oh oke, saya maunya karakternya ini misalnya. Bahkan hand washer pun kita akalin ada karakternya. Jadi anak-anak antusias, aku maunya cuci tangan di situ, di gambar yang dia suka gitu. Seperti itu Bu Anastasia. Kalau yang terjadi di kita betul-betul memang trik-trik supaya menarik anak-anak mau menjalankan sebuah kebiasaan baru untuk menjalankan protokol kesehatan. Ini menarik ya. Jadi ini yang memang PR besarnya para orang tua untuk mengajarkan bahwa si anak itu harus beradaptasi ya. Kalau untuk hal ini mungkin Bu Anastasia lebih ini lebih oke. Kalau keluarga ingin mengunjungi gitu ya, frekuensinya sebaiknya berapa kali Bu, dan bagaimana protokolnya untuk bisa mengunjungi anaknya gitu? Oh oke. Kebetulan kalau di kita memang tidak ada orang tuanya ya, anaknya semua anak-anak terlantar yang tidak diketahui orang tuanya. Jadi yang terjadi adalah pendamping yang keluar masuk dari area lockdown. Jadi misalnya mereka dalam sebulan mau mengambil cuti 3 hari di rumah misalnya. Nah itu karena kita ada regulasi swab test tadi, otomatis swab test itu sendiri karena dikhawatirkan ada infeksi, jadi harus paling tidak sudah 2 minggu setelah 2 minggu, paling enggak jangka terdekatnya tuh dalam waktu 2 minggu Bu Yuli. Jadi misalnya gini,
ada pengasuh mau keluar karena ada kepentingan, misalnya cuti atau libur gitu ya. Dalam waktu jangan sampai ada sebelum 2 minggu dia keluar lagi karena ada swab test lagi dan itu akan mengakibatkan ada infeksi. Tapi itu tergantung dari sekali lagi regulasi di tempat masing-masing. Kalau dengan misalnya dengan cara misalnya ada rapid test baru bisa masuk ke dalam area boarding, itu juga mungkin bisa saja diterapkan seperti itu. Atau kita sendiri ada batasan lockdown sebetulnya Bu Yuli. Jadi di depan itu kita pasang ada satu papan, di situ batasan lockdown di mana tamu bisa melihat anak dari jauh. Ya, kalau kasusnya di kita ya, ada visitor yang misalnya kepingin sekali melihat kondisi anak. Jadi dari jarak jauh dia bisa melihat anak-anak sedang beraktivitas dari batasan lockdown tadi. Atau misalnya ada orang yang misalnya di sini pendamping mau bertemu dengan suaminya. Saya sendiri suami saya bisa berkunjung ke sini setelah misalnya paling tidak 3 minggu sekali atau 1 bulan sekali karena itu tadi karena harus ada swab test tadi ya. Nah itu dari batas lockdown itu mereka bisa berinteraksi. Jadi mereka harus wajib pakai masker, dari dalam juga wajib pakai masker dan di area lockdown, di batas lockdown tadi. Dan kita strict sekali ada CCTV di depan, siapa yang melanggar dapat SP. Seperti itu. Dapat SP. Iya. Memang kejujuran yang paling utama itu adalah kejujuran Bu Yuli dan Bu Ana. Jadi bahkan harus ada sekali-kali interview, mungkin adakah di sekitar keluarga atau sekitar lingkungan dia yang terpapar COVID, dan itu harus betul-betul disampaikan karena ini masalah serius gitu. Jadi kalau tadi kayak pertanyaan yang tadi apakah perlu rapid atau ini perlu banget apalagi setelah dari luar kota. Waktu kita pertama kali mewajibkan dengan rapid tes darah ya, itu setelah rapid itu harus 14 hari masa isolasi. Dengan swab karena akurasinya 90%, mereka hanya isolasi 1 hari, itu pun tetap isolasi, dan 14 hari setelah mereka swab itu harus dengan masker. Sedemikian ketatnya di kita. Kesadaran orang tua dan kesadaran masing-masing dan menganggap kondisi sekarang ini memang serius gitu. Jadi kalau apalagi di kita kenapa sampai sedemikian strict ya Bu Ana ya, karena di tempat kita ini kan ada caregiver di mana level dari kesadaran caregiver ini beragam. Ada yang sangat memahami kondisi ini tuh kondisi yang sangat harus dianggap serius, ada yang santai aja. Jadi itu yang akhirnya menjadikan kita begitu strict terhadap aturan karena kesadaran yang beragam tadi gitu. Kalau di Bu Ana masih anak-anak masih bisa diajarkan ada social distancing, ada kalau di tempat kami nggak bisa itu diterapkan, terutama untuk anak-anak yang kondisinya memang dia ada hambatan fisik atau hambatan intelektual pun nggak bisa social distancing dengan cara seperti apa. Jadi memang tugasnya caregiver ya yang luar biasa ya. Iya, dan mereka yang berinteraksi secara intens. Sebetulnya kalau kita mengambil tadi yang Bu Ana bilang, mengambil sisi positifnya banyak banget gitu ya. Misalnya kalau saya membayangkan kita di sini yang lockdown bisa menggali begitu banyak potensi anak karena kita punya banyak lebih kesempatan dan kita tidak terpaku dengan waktu, tidak misalnya kalau ada aturan misalnya kelas harus berakhir di sekian, kalau kita kondisinya karena lockdown waktu semau-maunya kita, kapan kita mau berinteraksi, kapan kita mau gali potensi anak, kita bisa lakukan kapan saja. Dan ini saya pikir kondisi ini tuh sama juga dengan yang terjadi di rumah. Orang tua punya banyak banget kesempatan untuk menggali potensi anaknya sendiri gitu, karena adanya tugas khusus di rumah membimbing anaknya, karena di waktu ini guru hanya bisa bekerja sekian persen melalui daring misalnya. Betul sekali. Nah, Bu Yuli sudah kembali, silakan Bu Yuli. Ya, silakan Bu Yuli. Hilang lagi. Tapi untuk orang tua ABK ini sangat menantang sekali ya Bu Tuti ya, pandemi ini ya.
Iya, iya. Kalau saya sendiri ingin sharing, saya selama di sini kan juga langsung berinteraksi dengan anak ya. Saya mengambil alih tugas guru di kelas. Jadi buat saya ini luar biasa, pengalaman luar biasa. Kenapa di awal saya begitu emosional? Karena buat saya ini kesempatan yang sangat luar biasa gitu. Bisa memiliki banyak waktu, banyak kesempatan berinteraksi dengan anak. Saya banyak bisa berkesempatan menemukan banyak hal dari alat bantu, dari metode mengajar, dari potensi apa yang bisa dikembangkan dari anak itu bisa saya gali semua. Jadi saya membayangkan orang tua di rumah apalagi gitu. Apalagi bisa melihat lebih dekat kondisi anak-anak. Dan ini kesempatan yang sangat luar biasa. Siap, siap. Ya. Bu Yuli, monggo. Bu Yuli. Dia freeze lagi ya. Freeze lagi. Tapi paling tidak anak-anak yang ada di boarding intervensinya lebih optimal ya, Bu Tuti ya? Lebih optimal karena kita tidak ada keterikatan waktu, tidak ada keterikatan tempat. Jadi justru kurikulum darurat, kelas darurat itu membuat banyak banget kesempatan untuk anak-anak tuh berimprovisasi dengan kegiatan, dengan segala kemampuan mereka. Ada anak yang kalau misalnya ada anak autis ya, mild gitu ya, anak-anak dia kalau saya membayangkan kalau di hari-hari biasa dengan pembelajaran di kelas, mungkin sangat tidak mungkin dia bisa nyobain naik sepeda motor elektrik. Dan itu terjadi, dia bisa naik sepeda motor elektrik, anak dengan autism gitu ya, karena punya banyak waktu luang gitu. Ketika di kesempatan untuk melakukan daily activity, dia dicoba diajarin motor elektrik bisa. Jadi itu hal-hal seperti itu kan menantang sekali untuk yang lain-lain masih pasti banyak nih yang bisa dilakukan sama anak-anak yang lain gitu. Nih berapa lama sih kita baru merasa para guru tuh yakin bahwa oke, orang tua ini udah paham, dia udah bisa mengikuti, walaupun di depan kita udah minta mereka tanda tangan ya, tapi kan kadang-kadang suka lupa, buru-buru gitu ya. Nah itu kira-kira gimana? Iya. Oh iya, kalau di tempat kami Bu Yuli dari pertama itu ya, kalau untuk lockdownnya memang kita dari akhir Maret, tapi mulai proses belajar mengajar di kelas itu akhir Juni. Jadi karena kebetulan saya pegang kelas vokasional, di mana anak-anak di kelas vokasional itu anak-anaknya ada yang memiliki hambatan intelektual, tapi kebanyakan mereka masih bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya. Nah, di lingkaran pagi biasanya saya karena mereka juga kalau tadi yang para orang tua di rumah sudah kepingin banget anaknya masuk sekolah atau anaknya kepingin banget kembali ke sekolah. Nah, anak-anak kami yang lockdown ini berbeda. Jadi mereka kepingin banget bertemu gurunya yang sedang WFH gitu. Nah, kita berusaha untuk memberikan informasi kepada mereka bahwa ini kondisinya memang kondisi yang serius. Kita mengajak mereka sewaktu-waktu untuk melihat perkembangan COVID di luar sana gitu ya. Jadi saya sama mereka nonton YouTube nih, lihat berita di luar sana seperti ini. Di Indonesia bagaimana, di Amerika bagaimana, di Eropa bagaimana. Kita giring opini mereka ke sana supaya mereka mengerti bahwa ini kondisinya serius gitu. Nah, di situ ada juga pendamping yang memang ada mendampingi ya. Jadi pendamping juga pelan-pelan mereka mau nggak mau menonton tontonan yang sama kan. Jadi mereka oke, betul ya ternyata yang tadinya udah nggak mau lockdown, mau keluar dari ini karena sudah tidak betah, ada urusan keluarga dan sebagainya, mereka juga akhirnya sepemahaman, oke, memang ini kondisinya serius gitu. Terus kita juga nanti mau ada kesempatan untuk langsung mendengarkan cerita nyata dari penderita COVID. Seberapa sakit sih COVID itu? Seberapa khawatir mereka ketika terpapar itu? Karena dia keluarga ya, kena klaster keluarga. Jadi kita kepingin dengar dari mereka, dari orang yang sudah terpapar ini kondisinya separah apa ketika dia terpapar, supaya awareness dari setiap orang akhirnya
sama gitu. Pemahamannya menjadi sama. Itu yang aksi kita berikutnya. Jadi ya memang berat, kerja berat, tapi memang ini harus terjadi gitu, seperti itu. Iya, baik Ibu Tuti dan Ibu Ana, kami dari tim mengucapkan terima kasih banyak dan mudah-mudahan apa yang di-sharing Ibu nanti akan bermanfaat buat sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi.